Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebutuhan kita terhadap ilmu yang bermanfaat, terhadap iman, terhadap ketakwaan, yang semuanya itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," minta kepadaku aku akan kabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Menuntut ilmu adalah ibadah. Mengkaji Riyadhus Shalihin adalah ibadah. Talabul ilmi faridatun ala muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka pasangan ibadah adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongannya dan taufiknya sehingga kita bisa berhasil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bersama kitab beliau Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal, buku yang dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala mencerahkan dan merubah jutaan orang, bahkan mungkin miliaran orang semenjak buku ini ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ini tidak lain tidak bukan karena taufik dari Allah, lalu karena ketulusan penulisnya dan betapa manfaatnya buku ini dan betapa bernilainya kualitas buku ini. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajarinya. Dan kita masih dalam bab al-yakin dan tawakal dan masuk ke hadis yang ke-8. Hadis ke-8 yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lagi-lagi hadis yang sangat luar biasa, hadis yang mencerahkan, hadis yang aplikatif, hadis yang menjadi qudwah dan teladan bagi kita semua, terutama ketika hadis ini berbicara tentang dua nama besar. Yang pertama, Nabi terbaik bersama manusia terbaik setelah era para Nabi dan Rasul. Jadi Nabi terbaik bersama manusia terbaik setelah era para Nabi dan Rasul. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimin bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi, atau yang biasa dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita masuk ke keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, menyampaikan wa an Abi Bakar As-Siddiq,
dan dari Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Beliau, ayah beliau, ibu beliau, semuanya adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa luar biasanya keluarga ini. Beliau, ayah beliau, ibu beliau adalah sahabat Nabi SAW. Lalu nanti anak beliau menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala, beliau menyampaikan, ketika beliau dan Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Biar kita mengerti keterangan beliau, kita harus tahu bahwa beliau berbicara tentang sebuah momen yang sangat genting, momen yang sangat mencekam di saat beliau menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu untuk mengecoh pasukan pengejar dan penyisir orang-orang Quraisy, maka Nabi SAW dan Abu Bakar transit di Bukit Thaur selama 3 malam. Transit di Bukit Thaur atau di Jabal Thaur selama 3 malam. Mereka bersembunyi di dalam gua yang ada di atas bukit tersebut atau di atas gunung tersebut, di Jabal Thaur. Dan hadirin yang Allah muliakan, singkat cerita, ternyata Bukit Thaur pun tidak luput dari pantauan para pasukan penyisir. Mereka menyisir dan mereka mencari Nabi SAW dan para sahabat, Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan salah satu tempat yang mereka curigai bisa menjadi tempat persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar adalah Bukit Thaur. Maka mereka pun menyisir bukit itu. Mereka naik dari bawah untuk sampai ke atas. Dan begitu mereka sudah berada di atas, ketika mereka sudah berada di atas, dan pada saat itu Nabi SAW dan Abu Bakar sedang sembunyi di Gua Thaur, di gua di sana. Di saat itulah hadis ini bercerita. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, wahwa wa abu wa ummu sahibah faqal. Beliau mengatakan, nazartu ila aqdamil musyrikin. Aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik. Wa nahnu fil ghar. Dan pada saat itu kami, saya dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersembunyi di dalam gua. Wa hum ala ru'usina. Dan pada saat itu mereka berdiri di atas kepala kami. Jadi mereka berdiri di atas kepala kami. Nabi dan Abu Bakar berada di bawah kaki-kaki mereka. Lalu pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata kepada Rasul SAW, "Lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana." Apabila salah satu dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya saja, cukup melihat ke bawah, maka dia pasti akan melihat kita. Jadi jika salah satu dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka dia pasti akan melihat kita.
Dia pasti akan melihat kita. Jadi nggak perlu effort ribet-ribet, nggak perlu meledakkan, nggak perlu macu, nggak perlu cari, nggak perlu di scope, nggak perlu di apa. Cukup lihat ke bawah, ke arah kedua kakinya, la absarana. Maka dia pasti akan lihat kita, ya Rasul. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka ya Abu Bakar bithnain wallahu thalithuhuma. Ma dhannuka ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar, bithnain, tentang dua orang, Allahu thalithuhuma, dan ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut engkau wahai Abu Bakar jika ada dua orang yang bersembunyi dan yang ketiganya adalah Allah? Maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, Allah yang menolong, Allah yang menjaga, Allah yang mensupport. Tenang, ada Allah, kita nggak berdua. Allahu thalithuhuma, ada Allah yang ketiga. Allah yang akan tolong kita, Allah yang akan dukung kita, Allah yang akan jaga kita. Dan kita tahu bersama, singkat cerita, tidak ada satupun orang-orang musyrik itu yang melihat ke bawah kaki mereka dan Nabi SAW dan Abu Bakar pun selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun lagi. Artinya orang-orang kafir Quraisy ketika merasa tidak menemukan dan tidak ada siapa-siapa di sana, lalu mereka cukup melihat ke bawah. Mereka turun dari atas bukit dan mereka cari ke tempat lain. Dan Nabi SAW dan Abu Bakar selamat. Hadirin yang Allah muliakan, itulah cuplikan dari perjalanan hijrah Nabi SAW dan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah. Mari kita berbicara tentang hadis ini dengan pertolongan Allah dan atau lalu keterangan para ulama kita. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini berasal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan walaupun sosok ini adalah sosok yang sangat fenomenal dan yang terbaik setelah era para nabi dan rasul, namun kita belum berkenalan dengan sosok ini di buku Riyadhus Shalihin. Beda dengan Umar bin Khattab, udah berapa kali, tapi Abu Bakar belum. Maka marilah kita berkenalan dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Jadi nama beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir. Jadi kalau ditanya siapa sih nama asli Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah. Abu Bakar adalah kunyah, sebagaimana kita sudah bahas dari awal. Kunyah itu pada dasarnya berarti bapaknya fulan. Misalnya Abu Muhammad artinya bapaknya Muhammad. Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Dan ini biasa digunakan misalnya di lingkungan sekolah, di tengah-tengah wali murid, kan gitu kan. Kan suka gitu kalau ibu-ibu ke sekolah tuh biasa manggilnya kunyah juga tanpa sadar. Misalnya mamanya Muhammad mana sih, udah datang belum sih? Itu mamanya Budi gitu lah. Walaupun udah jarang banget nama anak sekarang Budi ya gitu lah. Dulu mah enak, ada Budi, ada ya pokoknya itulah. Sekarang nama tuh luar biasa, unik-unik. Jadi mamanya gitulah. Mamanya Aisyah udah datang belum? Oh tadi dia hubungi aku, katanya agak terlambat. Oke. Jadi seperti itu. Kita biasa lakukan itu ke nama yang bukan nama anaknya, atau
dia belum punya anak tapi dia udah membuat kunyah. Misalnya Aisyah radhiyallahu taala nggak punya anak, tapi kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Itu biasa. Itu biasa. Atau seperti Abu Hurairah kan kucing, nggak mungkin beliau punya anak namanya kucing, tuh enggak. Jadi sekali lagi itu bisa dilakukan dalam dunia Arab. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Kunyah beliau Abu Bakar, dan ini nama yang mendunia, yang tersebar. Banyak orang tidak tahu bahwa Abu Bakar adalah kunyah dan bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Uthman. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, beliau 2 tahun lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau lahir setelah kejadian tentara gajah, kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Beliau mewarnai rambut beliau. Terus beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Prestasi beliau banyak banget. Prestasi beliau yang pertama kali itu banyak. Jadi pertama kali beriman, pertama kali menjadi Khulafa Ar-Rasyidin, pertama kali orang yang mengumpulkan mushaf. Jadi pertama kali itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau adalah sosok yang menjadi sahabat Nabi sebelum kenabian. Memang udah dekat dengan Nabi SAW sebelum kenabian. Dan begitu Nabi SAW diutus sebagai seorang Rasul, beliau langsung masuk Islam. Dan sosok yang imannya tertinggi, yang sosok iman yang terbesar, terdalam, terkuat, tertinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan banyak yang mengatakan beliau adalah sosok yang paling mirip dengan Nabi SAW secara karakter, secara akhlak, secara ketenangan, secara perbuatan. Ini secara umum, ini paling mirip dengan Nabi SAW. Bagaimana tidak? Bersahabat sudah semenjak sebelum kenabian. Dan putri beliau menjadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau sosok yang diinginkan oleh Nabi SAW untuk menemani beliau ketika hijrah. Jadi ketika hijrah, yang diinginkan oleh Nabi untuk menemani beliau adalah Abu Bakar, dan Abu Bakar memang menunggu momen itu. Makanya yang lain sudah berhijrah, Abu Bakar tidak, karena beliau menunggu momen menemani Nabi SAW. Dan kita tahu menemani Nabi SAW hijrah adalah hijrah yang paling beresiko, karena yang paling diincar kan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling diincar musuh adalah pemimpinnya. Tapi Abu Bakar ingin menemani Rasulullah SAW. Makanya singkat cerita, ketika Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala di jam yang tidak biasanya, lalu menyampaikan bahwa saya sudah diperintahkan untuk hijrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah apa? As-suhbah ya Rasulullah, saya temani engkau ya Rasulullah, tanpa ada pikir panjang. Begitu disampaikan, saya diperintahkan untuk hijrah, as-suhbah ya Rasulullah, mohon izin, kalau bahasa kita mohon izin, saya yang menemani engkau ya Rasulullah, saya mendampingi engkau Rasulullah. Subhanallah. Dan kita tahu beliau itu pengusaha besar, tapi nggak mikir tuh. Nggak bilang, tolong kasih saya waktu, saya nyusul di Rasul, saya masih harus sign ini, sign itu, saya harus menyelesaikan kontrak di sini, menyelesaikan kontrak itu, saya harus atur dulu, nanti aku akan nyusul kamu ke Madinah. Enggak. Begitu Nabi katakan, saya diperintahkan hijrah, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, mohon izin, saya menemani engkau ya Rasulullah. Oh, radhiyallahu ta'ala. Sosok yang mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mempertaruhkan nyawa
untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada yang lebih hebat daripada beliau setelah generasi para nabi dan rasul. Dan akhirnya kita tahu Nabi SAW dan Abu Bakar berangkat ketika rumah Nabi SAW dikepung di malam hari. Lalu untuk mengecoh, mereka pergi ke atau naik ke Bukit Thaur yang dulu sebagian ulama mengatakan kurang lebih 1 jam dari lingkungan Masjidil Haram. Lalu stay di sana selama 3 malam. Lalu disisir, dan itulah salah satu episodenya, itu ketika mereka naik atau orang-orang kafir Quraisy naik dan mencari dan tinggal menengok ke bawah, hadirin. Tinggal menengok ke bawah dan mereka akan menemukan yang mereka cari. Sangat mencekam, sangat menakutkan, sangat genting. Karena kalau itu ketemu sudah selesai riwayat. Tapi Allahu thalithuhuma. Bagaimana menurut engkau dengan 2 orang? Dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Dan Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Nabi SAW, inna man aman an-nasi alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya seseorang yang paling, kalau bahasa simpel, yang paling loyal, yang paling percaya dan yang paling loyal denganku dari manusia dari sisi persahabatan dan harta adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yang paling total, yang paling loyal, yang paling percaya dan paling yakin dalam persahabatan dan harta adalah Abu Bakar. Lalu kata Nabi SAW, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakar khalila. Dan kalau aku bisa menjadikan seseorang sebagai khalil, kita sudah jelaskan waktu kisah Nabi Ibrahim bahwa khalil adalah tingkatan tertinggi dalam hubungan dan cinta kasih. Jadi kata Nabi SAW, kalau aku bisa menjadikan seseorang manusia sebagai khalilku selain Allah, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu. Tapi nggak bisa. Sehingga Abu Bakar adalah saudara se-Islam dan kecintaan Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan. Bayangkan, tidak ada seorang pun yang paling loyal dalam persahabatan dengan Nabi SAW, yang paling loyal dan paling total dalam menyerahkan harta dibanding Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu testimoni Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau sakit dan tidak mampu menjadi imam sholat, ketika beliau sakit menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan muru Abu Bakar fayusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan aku menjadi imam sholat manusia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, kana Abu Bakar sayyidana wa khairana wa ahabbana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah pemimpin kami, yang terbaik di antara kami, dan yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan cukuplah keutamaan beliau ketika banyak nama-nama besar masuk Islam dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu melalui tangan beliau. Nama-nama besar masuk Islam melalui beliau, seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu masuk Islam, dapat hidayah dari Allah itu melalui Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam
itu dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Talha bin Ubaidillah dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas itu melalui Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Itu nama-nama besar. Setiap Utsman beribadah dan berinfak, kita Abu Bakar dapat pahalanya. Karena Utsman mendapatkan hidayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi bukan hanya semangat Utsman dapat hidayah dari beliau, Az-Zubair bin Awam dari beliau, Talha bin Ubaidillah dari beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas dari beliau, Abdurrahman bin Auf dari beliau radhiyallahu taala. Radhiyallahu taala. Ini yang perlu kita teladani. Radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang semoga Allah muliakan, dan beliau membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal dari perbudakan. Jadi yang membebaskan Bilal dari perbudakan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kurang lebih waktu itu ada tujuh nama yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ada Bilal, ada Amir, ada Nahdiyah beserta putrinya, dan ada 7 orang kurang lebih. Radhiyallahu taala anhu. Mendengar sosok ini kita harus memberikan respek kita sebesar-besarnya setelah Nabi dan Rasul. Kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau dan kagum terhadap totalitas beliau dalam mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masuk ke pelajaran hadis ini. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik bahwa Nabi SAW memenuhi kehidupan beliau dengan berjuang, berikhtiar, bukan hanya sekedar bertawakal dan yakin. Ini terbukti ketika beliau berhijrah. Kalau beliau tidak berjuang, beliau tidak akan berhijrah, berjalan selama 450 atau sampai 500 kilo. Beliau santai-santai aja. Lalu Allah tolong, Allah jaga dengan segala macam. Allah mampu jaga beliau dengan mudah. Tapi Allah ingin menjelaskan kepada kita polanya bukan demikian. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin berhijrah, kita harus berjuang. Kita harus capek. Kita harus letih. Kita harus melalui masa-masa tersebut. Tidak ada makan siang gratis dalam tanda kutip. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak akan lahir dari kenyamanan. Kalau keberhasilan bisa didapat tanpa perjuangan, maka tidak akan ada kisah keluarnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Tidak ada transit selama 3 malam di Bukit Thaur atau di Gua Thaur. Semua itu dilalui Nabi kita SAW, manusia terbaik, manusia yang paling dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditolong, untuk disupport, untuk dilindungi. Tapi Allah masih meminta beliau untuk berjuang. Allah masih meminta beliau atau menuntut beliau untuk melangkah, untuk keluar dari zona aman, keluar dari kota yang paling beliau cintai, keluar dari tempat atau tanah yang paling beliau cintai. Karena itulah hakikat atau diantara hakikat hijrah. Kita keluar dari zona nyaman kita karena kita yakin kepada Rabbul Alamin
dan kita lebih memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan Abu Bakar tinggalkan semuanya, hadirin. Tinggalkan semuanya. Seluruh harta, seluruh aset, seluruh properti, seluruh tanah yang dimiliki oleh pengusaha besar seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ditinggalkan oleh beliau demi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena jamaah sekalian, untuk kita yang sedang sakit, untuk kita yang sedang punya masalah, untuk kita yang sedang mendapatkan musibah dan ujian, ingatlah, bukankah junjungan kita dan teladan kita juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih berat daripada kita. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Nabi SAW bersabda, musibah yang paling berat dan ujian yang paling berat itu dialami para nabi. Dialami para nabi, thumma salihin, lalu orang-orang saleh, thumma al-amthal fal-amthal, lalu kesalahan berikutnya, lalu kesalahan berikutnya. Sekali kalau semua langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kalau itu pola Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada kisah bersembunyi di Gua Thaur. Hadirin Allah muliakan. Kita nggak punya uang sekarang, atau bingung bayar kontrakan yang sudah jatuh, yang akan jatuh tempo minggu depan atau 2 minggu lagi. Setidaknya rumah kita nggak dikepung sebagaimana rumah Nabi dikepung. Setidaknya kita nggak harus keluar dari Jakarta, atau keluar dari Bandung, atau keluar dari Surabaya, atau keluar dari Semarang, atau keluar dari Palembang, atau keluar dari Garut, atau keluar dari kota kita. Kita masih bisa stay di sana, masih bisa berjuang di sana. Nabi SAW harus keluar dari Mekah, dan itu memang harus dijalani. Ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak akan bisa didapatkan dengan kenyamanan. Kalau kita ingin kenyamanan di surga, kenyamanan di akhir dari kehidupan kita di dunia, maka kita harus penuh dengan perjuangan. Dan yang membuat kita bersyukur, begitu kita berjuang, sesulit apapun, kalau kita jalani dengan ikhlas, kalau kita jalani dengan ridho, kalau kita jalani dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak akan terjadi apa-apa biidznillah. Kita nggak akan tertekan, kita nggak akan jatuh, kita nggak akan terpuruk. Nanti kita akan jelaskan ayatnya. Kita akan jelaskan ayatnya. Makanya pengorbanan harus dibarengi dengan sebuah unsur yang akan kita sebutkan. Tapi poin di sini, pentingnya pengorbanan, pentingnya perjuangan, pentingnya melangkah. Kalau nggak, kita nggak akan dapat hasil apa-apa. Kenapa? Untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia, jamaah, orang-orang dengan mudah pakai sebuah kaidah no pain no gain. Nggak ada rasa sakit, nggak ada keberhasilan. Tapi kalau buat akhirat, buat surga, kenapa konsep itu seakan-akan hilang? Untuk dunia aja yang lebih rendah, yang kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik daripada dunia, itu aja mereka konsepnya adalah Anda harus merasakan sakit dulu baru Anda sukses. Kalau yang rendah aja demikian, apalagi yang lebih tinggi dan yang paling tinggi. Artinya itu hal yang biasa. Bukan meremehkan, tidak. Jangan pernah minta ujian. La tatamannu liqa'al adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, dan minta keselamatan. Tapi kelanjutan hadis itu apa? Wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau Allah takdirkan bertemu, maka bersabarlah. Jangan pernah berharap bertemu dengan ujian. Kita ini lemah. Kita ini kecil dan kerdil di hadapan Rabbul Alamin. Tapi kalau Allah takdirkan, maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jemaah sekalian, yang dijelaskan sebagian para ulama,
pentingnya memilih teman dalam melangkah dan berjuang, pentingnya memilih teman dalam berhijrah, pentingnya memilih teman dalam berubah. Lihat, ketika Nabi SAW berhijrah, beliau nggak sendirian. Padahal beliau manusia terbaik. Beliau SAW Nabi terbaik. Beliau SAW Rasul terbaik. Beliau SAW pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan siapa yang beliau ajak? Manusia terbaik setelah era para Nabi dan Rasul. Siapa yang beliau ajak? Sosok yang pertama kali masuk Islam, pertama kali beriman. Sosok yang sudah terbukti mengorbankan hartanya untuk memerdekakan orang-orang kecil seperti tadi Bilal radhiyallahu taala anhu. Sosok yang loyalitasnya sudah terlihat, rela berjuang dan seterusnya. Itu yang beliau ajak. Ini memberikan pesan, kata para ulama, teman seperjuangan itu penting. Jangan hijrah sendirian, jamaah. Kita bisa babak belur. Ini nggak mudah. Perlu teman, perlu sahabat, dan jangan ngasal. Lihat Nabi SAW nggak ngasal. Beliau menginginkan Abu Bakar yang menjadi teman hijrah beliau, dan terbukti Abu Bakar amanat. Terbukti Abu Bakar amanat. Yang ditakutkan Abu Bakar As-Siddiq, ketika mengatakan hal di atas, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat kita ke bawah aja, kalau mereka ngelihat ke bawah aja, mereka akan menemukan kita. Itu karena beliau mengkhawatirkan Nabinya SAW, bukan mengkhawatirkan diri beliau sendiri. Beliau nggak mau Nabi beliau ditangkap, beliau nggak mau Nabi beliau ditemukan, dan beliau nggak mau Nabi beliau disakiti, apalagi dibunuh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman seperjuangan, teman berhijrah itu penting. Ya kalau Nabi SAW meminta Abu Bakar menemani beliau, apalagi kita. Manusia terbaik aja bersama sahabat. Bukankah ketika Nabi Musa alaihi salam diminta untuk berdakwah, Nabi Musa minta teman, Harun akhi, ya Rasulullah, tolong jadikan salah satu keluargaku sebagai pendampingku. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Saya request Harun, ya Allah, saudara saya. Lihat, orang-orang terbaik itu berjuang bersama sahabat, berjuang bersama teman. Ini penting. Apalagi kondisi sulit seperti ini, kondisi pandemi dan lain sebagainya. Jangan berjuang sendiri. Mari kita berjuang, cari sahabat kita, orang-orang yang dekat dan yang sudah terbukti. Dan jamaah sekalian, dalam kondisi-kondisi sulit kayak gini, ini paling enak cari teman yang baik, yang setia, yang loyal. Melihat orang yang loyal itu kan bukan di saat lagi senang, pas lagi susah. Itu pelajaran buat kita. Lalu yang berikutnya, jamaah sekalian Allah muliakan, yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keyakinan dan ketawakalan, dan bagaimana dua hal ini betul-betul dimiliki oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beberapa waktu yang lalu kita jelaskan bagaimana Nabi SAW menghadapi pedang yang sudah terhunus di hadapan beliau, ketika di hadapan beliau ada badui, hari ini kita melihat bagaimana Nabi SAW menghadapi situasi genting ketika dicari oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan sama-sama jika kemungkinannya meninggal, kemungkinannya dibunuh. Tapi lihat bagaimana keyakinan.
keyakinan. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau jika ada dua orang, Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiga. Bayangkan, kita kalau lagi santai, lagi ngobrol-ngobrol, insya Allah gampang ngomong Allah tuh yang ketiga ya akhi. Kita lagi ngomong berdua nih, lagi santai, lagi minum kopi, ada pisang goreng segala macam, Allah yang ketiga ya akhi. Iya. Kalau kondisi seperti ini bisa ngomong demikian. Kondisi genting. Sebagaimana dalam Nabi SAW dan Nabi SAW dan Abu Bakar. Wah, ini susah. Ini iman real yang bisa bicara. Dan kita tahu Nabi pun menghibur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-40, illa tansuruh faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Allah berfirman yang artinya illa tansuru, jika kalian tidak menolongnya, jika kalian tidak menolong Nabi kalian, jika kalian tidak menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian nggak menolongnya, tidak menolong Nabi, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolongnya. Allah nggak butuh Anda. Kalau Anda nggak mau ngikutin sunnah Nabi SAW, kalau Anda nggak mau ngikutin hadis-hadis Nabi SAW, kalau Anda nggak mau mengikuti ajaran Nabi SAW, nggak ada masalah. Kalau Anda nggak mau menolong Nabi SAW, ketika sunnah Nabi SAW diacukan atau Nabi SAW dihina dan seterusnya, nggak ada masalah, kata Allah. Allah yang telah menolongnya. Kalian nggak dibutuhkan. Illa tansuru faqad nasarahullah. Allah telah menolongnya kok, dan Allah akan terus menolongnya. Kalau Allah mengajak kita mengingat, atau Allah mengajak semua pihak mengingat sebuah kejadian, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain. Mari kita lihat terjemahannya lagi. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrik Mekah itu mengeluarkan beliau dari Mekah, dan beliau berdua pada saat itu, beliau dan Abu Bakar maksudnya, idhuma fil ghar, dan ketika dua sosok itu berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, dan ingatlah ketika beliau berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kata para ulama, di samping Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, bagaimana menurut engkau ya Abu Bakar, jika ada dua orang lalu ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi juga menyampaikan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lihat bagaimana keyakinan, bagaimana ketawakalan sama Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ini musuh di atas, nengok kelihatan. Nengok ke bawah kelihatan, nunduk ke bawah kelihatan. Nggak perlu ribet-ribet lagi, nggak perlu nyari ke kolong, terus gerakan badan, muter-muter, nggak perlu. Nengok ke bawah kelihatan. Lihat ke bawah kelihatan. Di saat-saat genting seperti itu, Nabi SAW masih mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Tenang aja. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu thalithuhuma. Siapa di antara kita bisa demikian? Ketika bisnis drop, lalu tabungan udah nipis, tabungan tinggal minggu depan,
lalu kita berada di kamar bersama istri kita, atau apabila kita istri, kita lihat wajah suami kita tuh bingung sebagai kepala rumah tangga, sebagai yang berkewajiban menafkahi kita dan anak-anak, lalu kita bicara dan mengatakan, jangan sedih ya, Allah bersama kita. Allahu Akbar. Jangan sedih, Allah bersama kita. Siapa di antara kita mengatakan? Atau seorang suami menghibur istrinya, harus sedih. Kalau sampai besok ada uang, kita harus angkat kaki dari kontrakan kita misalnya. Lalu malam itu sang suami mengatakan, jangan sedih, Allah bersama kita. Yakin sama Allah. Siapa di antara kita demikian? Atau ketika anak kita sedang mendapatkan tekanan, ujian, seterusnya, lalu kita lihat dukanya, suntuk banget anak kita ini, lalu kita datangin, jangan sedih, nah, Allah bersama kita. La tahzan illallah ma'ana. Tapi kalimat yang begitu simpel dan singkat ini, itu tidak akan punya power kalau diucapkan oleh orang yang gak yakin sama Allah, yang hanya basa-basi, yang hanya mengandalkan retorika. Ini kalimat baru punya power jika disampaikan orang yang benar-benar yakin sama Allah Subhanahu wa taala, bergantung sama Allah. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan ke Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Bagaimana dengan dua orang ketiganya Allah, Abu Bakar? Tenang aja. Oh subhanallah. Ini keyakinan. Dan ini kita katakan, perjuangan adalah sebuah keharusan dalam hidup. Berjuang dalam hidup adalah sebuah keharusan. Merasakan tekanan, ujian, masalah, cobaan, itu sebuah keharusan kalau kita ingin menjadi orang bertakwa. Tapi harus ada unsur biar kita melewatinya dengan ketenangan, kenyamanan, dan unsur itu adalah keyakinan dan ketawakalan. Lihat Nabi SAW, beliau bukan hanya berjuang, beliau bukan hanya berusaha, beliau bukan hanya letih dan capek, tapi beliau melakukan itu semua dari rahim keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kondisi tergenting dan terancam seperti ini, la tahzan innallaha ma'ana, bisa mengucapkan kalimat yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena Allah memberikan ketenangan. Makanya kita kembali ke ayat tersebut, kembali ke surat At-Taubah tadi. Apa kelanjutnya? Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad, bukan keterangan itu, ketenangannya, sakinatahu, bukan keterangan, ketenangan. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada beliau. Sebagian mengatakan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar gundah, dan bukan gundah terhadap diri beliau, gundah terhadap diri Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ketenangan kepada Nabi dan Abu Bakar. Wa ayyadahu bijunudin lan tarauha, dan Allah mensupport dan menolong mereka. Allah menolong dengan tentara yang tidak kamu lihat. Bijunudin lam tarauha, Allah menolong dengan tentara yang tidak kalian lihat. Makanya ulama mengatakan, pertolongan yang rajih dan yang paling kuat secara dalil dan riwayat adalah hadis ini. Allah tolong dengan Allah palingkan penglihatan mereka. Mereka nggak terbesit untuk melihat ke bawah. Dan ini yang sesuai dengan ayat ini. Bijunudin lam tarauha, Allah tolong dengan tentara yang kalian nggak lihat. Nggak lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang yang kufur itu rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan Allah jadikan kalimatnya itu tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah memperkasa lagi, bijaksana. Lihat bagaimana kalau Allah mau, jamaah, Allah bisa tolong kita dengan cara yang paling simpel tapi efektif. Allah nggak perlu utus tim rescue gitu, tim SAR, naik helikopter terus angkut Nabi SAW ketika mereka ada di bawah. Sebelum itu pasukan naik ke atas, helikopter datang atau segala macam. Enggak.
Mereka dibiarkan naik ke atas, tapi begitu sampai di atas, Allah buat mereka tidak terbesit untuk melihat ke bawah. Sederhana sekali, tapi efektif. Bukankah kita sering itu, di antara kita mungkin sekali, dua kali, atau mungkin ada berapa kali mengalami hal itu. Kenapa ya saya nggak kepikiran ini ya? Harusnya kan simpel banget. Kenapa saya nggak kepikiran? Padahal solusinya depan mata. Kenapa saya nggak kepikiran? Dan nggak kepikiran itu, kan seringkali kita tidak kaitkan dengan iman kepada Allah. Bahwa Allah itu Al-Latif. Allah maha halus. Kalau Allah ingin menjatuhkan kita, Allah nggak perlu nggak harus menurunkan toiron ababil atau dibuat gempa bumi dan seterusnya. Allah geser aja konsentrasi kita. Allah buat kita nggak kepikiran mengambil sebuah solusi yang benar-benar ampuh. Nggak kepikiran. Padahal depan mata tuh solusi. Nggak kepikiran sama sekali. Dan akhirnya kita tidak ambil itu dan kita punya masalah besar. Kalau itu yang terjadi, segera istighfar kepada Rabbul Alamin. Taubat kepada Allah. Ini ada apa nih? Kenapa nggak kepikiran? Padahal harusnya dari awal kita sudah persiapkan. Sama seperti pasukan penyisir ini. Mereka cuma cukup melihat ke arah kaki mereka. Dan mereka akan menemukan Nabi dan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala. Tapi Allah buat nggak kepikiran. Itulah pertolongan Allah kepada orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang yakin kepada Allah. Ada banyak cara. Makanya wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatallahi al-ulya wa kalimatallahi al-ulya. Allah tolong. Dan lihat ketenangan, Allah kasih ketenangan. Jadi ini pelajaran besar. Ketenangan itu bukan di masa liburan. Ada banyak orang liburan stres. Bukan pada saat kita traveling. Ada banyak orang berantem ketika traveling. Bukan pada saat kita banyak uang. Ada banyak orang kosong ketika banyak uang. Ketenangan itu ketika kita yakin dan ketika kita bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Lihat Nabi SAW dan Abu Bakar di kondisi paling genting pada saat itu. Paling berbahaya pada saat itu. Ketika mereka hadapi dengan keyakinan dan menyerahkan urusan kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah turunkan ketenangannya. Ketenangan itu milik Allah. Ketenangan itu bukan di negara A, bukan di negara B, bukan di pegunungan, bukan di lautan, bukan di pantai. Ketenangan itu ada di sisi Allah. Kalau di pantai tuh adanya pasir putih, ombak tuh ada di sana, tapi ketenangan enggak. Di atas bukit mungkin yang ada tuh sunrise misalnya, matahari terbit, udara segar, awan, itu ada, tapi ketenangan enggak. Ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu dari Allah. Bukan di yang lain. Bukan di lain. Mobil mewah tidak kasih ketenangan. Mobil mewah kasih balancing, kasih power steering, kasih misalnya mesin dengan 3000 cc, kasih jok kulit, kasih captain seat, kasih AC yang nyaman. Tapi ketenangan enggak. Fa'anzalallahu sakinatahu. Allah yang turunkan ketenangannya. Di kondisi tersulit sekalipun, Allah bisa membuat hambanya itu tenang. Nabi sangat tenang sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar sangat tenang setelah ditenangkan oleh Nabi SAW. Dan lihat bagaimana Nabi menenangkan Abu Bakar, ini penting. Nabi menenangkan Abu Bakar bukan diiming-imingi harta. Tenang aja Abu Bakar, begitu sampai di Madinah banyak harta kok, nanti kita bisnis lagi. Enggak. Allahu thalithuhuma. Allah yang ketiga Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih, Allah bersama kita. Lihat bagaimana pilnya tuh tepat, obatnya tuh tepat, resepnya tuh tepat. Orang itu diajak ke Allah Subhanahu wa taala.
Jangan orang stres diajak ke makhluk, tambah stres dia. Jangan orang udah ketakutan dibawa ke makhluk lagi. Oh nanti kita kesini, jangan stres ya. Nanti mama belikan apa yang kamu inginkan. Anak Anda down, Anda harusnya ajak ke Allah, bukan ajak ke barang, bukan ajak ke mainan. Aduh saya suntuk, saya mumet, kita besok keluar negeri. Hadirin, mumet dan suntuk itu ajak ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan ajak ke sebuah tempat, bukan ajak ke sebuah villa, bukan ajak ke sebuah resort. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi kalau ingin ketenangan bukan itu. Kalau ingin cari suasana, ingin cari itu silakan di sana. Pengen cari pasir putih lagi-lagi silakan. Ingin cari udara yang segar, ya betul silakan. Tapi cari ketenangan bukan. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan kepada dia. Dan lihat bagaimana resepnya Nabi SAW ke Abu Bakar. Allahu thalithuhuma. Allah yang ketiga Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita Abu Bakar. Tenang. Allah bersama kita. Oleh karena itu marilah kita tanamkan keyakinan dan ketawakalan. Dan pindahkan ketergantungan kita dari makhluk ke Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Dan saya yakin banyak yang mendengar lebih tinggi daripada yang berbicara. Tapi marilah kita belajar bersama, perbaiki diri kita, saling support di antara kita. Karena ini kuncinya. Karena sudah terbukti. Ini bukan teori lagi, ini langsung implementasi dari Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah berikan ketenangannya. Begitu yakin ada, Allah kasih ketenangan. Makanya kalau kita hijrah, sedangkan kita tidak meningkatkan iman dan keyakinan kita, berat jamaah. Makanya para ulama bilang, setelah hijrah harus belajar, harus ngaji, harus mempelajari tentang iman, pelajari tentang iman, pelajari tentang tauhid, pelajari tentang tauhid. Karena ini yang membuat kita bisa tenang. Karena ketika hijrah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika keyakinan dan tawakal kita nggak bertambah, disitulah mimpi buruk terjadi. Dan gimana cara nambahnya? Kita sudah belajar hadisnya, sudah belajar ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dalam surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama-nama Allah, hatinya akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan qadarullah waktu sudah habis. Kita sepertinya tidak bisa buka sesi tanya jawab lagi. Tapi semoga yang sedikit dan penuh kekurangan ini diterima oleh Allah dan diampuni segala khilafnya. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.